Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, banyak cara masyarakat saat menunggu berbuka puasa. Di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, warga menghabiskannya dengan berlayar di atas perahu kecil atau klotok menikmati indahnya Sungai Arut. Berbagai macam cara dilakukan masyarakat Muslim di Indonesia saat menunggu waktu berbuka puasa. Seperti kumpulan anak muda Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Mereka rela mengeluarkan uang untuk ngabuburit dengan cara yang seru, yakni dengan susur sungai menggunakan perahu kecil atau klotok, sambil menikmati eksotisme Sungai Arut Pangkalan Bun. Selain itu juga bisa melihat rumah-rumah tradisional khas Kalimantan. Dari atas klotok ini, kita juga bisa sambil memesan menu untuk berbuka puasa. Jadi, sambil berjalan menunggu buka puasa, masyarakat bisa langsung menyantap menu buka puasa di atas perahu ini. Pakai kapalnya sendiri itu 500.000, terus untuk pakai barbecue-nya ini 175.000 untuk 4 orang. Jadi harganya masih sangat-sangat terjangkau. Ini kan tadi Yang pasti sambil refreshing juga sih, melepas penat, melepas lelah. Makanya untuk weekend yang harganya bersahabat, terus bisa menikmati wisata lokal. Untuk menikmati sensasi dan eksotisme alam di Pangkalan Bun ini, masyarakat harus mengeluarkan kocek 500.000 untuk sewa perahu atau klotok yang bisa mengangkut hingga 20 orang. kita ada varian paket. Kalau masalah konsep ini peran kita dari ketika pandemi itu tadi. Jadi kita pandemi ini kita melaksanakan inovatif juga, ya, sambil menggali juga potensi-potensi lokal kita di sini. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, wisata alam yang satu ini masih sangat aman untuk dicoba. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Setelah berpuasa seharian, sajian bercita rasa segar dan manis merupakan salah satu suguhan yang diidam-idamkan. Kendati menggoda selera, mengonsumsi hidangan manis untuk berbuka puasa tidak boleh sembarangan. Hidangan takjil seperti es buah, es campur, es kelapa muda, kolak, sampai aneka kue jamak disajikan di meja makan untuk membatalkan puasa. Berbuka dengan yang manis sebenarnya teladan Rasulullah. Teladan mengajarkan agar membatalkan puasa dengan kurma atau air putih. Tapi dalam praktiknya banyak yang salah kaprah, menyuguhkan hidangan takjil syarat gula dan ditambah minuman manis untuk membatalkan puasa. Kurma murni yang belum diproses memang manis, akan tetapi kandungan gulanya berbeda dari hidangan takjil seperti kolak, es buah, dan sejenisnya. Kurma murni mengandung karbohidrat kompleks, sedangkan asupan manis umumnya mengandung karbohidrat sederhana atau gula murni. Karbohidrat kompleks proses metabolismenya lebih lama. Konsumsi hidangan kurma murni atau air putih seketika dapat mengembalikan rasa lapar dan mengembalikan kesegaran tubuh. Pasalnya, kadar gula darah dalam tubuh seseorang cenderung menurun selama berpuasa. Jika Anda langsung mengkonsumsi asupan manis yang berlimpah gula, kadar gula seketika bisa melonjak. Lonjakan gula darah secara tiba-tiba ini tidak sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Maksud memang dikatakan bahwa berbukalah dengan yang manis, tapi jangan sembarang manis, harus ada aturan-aturannya dan sudah ada dokter spesialis gizi, Dr. Vicky Novrisia. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Mbak Anissa. Baik, Dr. Vicky, amankah jika kita berbuka puasa langsung dengan yang manis atau manis yang seperti apa yang memang direkomendasikan untuk seseorang membatalkan puasa? Baik, ya memang sesuai anjuran ataupun juga dari
sunnah Rasulullah memang dianjurkan untuk berbuka dengan makanan yang manis atau minuman manis. Namun memang tujuannya memang untuk meningkatkan gula darah kita atau mengembalikan energi setelah seharian berpuasa 13-14 jam. Namun memang yang perlu diperhatikan adalah jenis dan porsinya, tentunya tidak boleh berlebihan untuk menghindari kelonjakan gula darah yang tinggi. Begitu. Nah, berarti yang manis ini kategorinya agar tidak berlebihan seperti apa, Dok? Apakah boleh es teh manis atau sesuai dengan sunnah hanya kurma saja? Seperti apa, Dok? Ya. Sebaiknya dimulai dulu dengan 1 gelas air minum ya untuk membatalkan puasa. Kemudian juga kita bisa lanjutkan misalnya dengan kurma mulai dari 2 sampai 3 butir ataupun minuman manis juga diperbolehkan. Namun asalkan memang tidak berlebihan. Misalnya kita boleh mulai dengan es teh manis ataupun buah-buahan lain selain kurma. Baik, Dok. Ya. Makanan manis seperti apa sih yang tidak dianjurkan untuk berbuka puasa? Ya, baik. Tentunya makanan manis yang terbuat dari bahan-bahan makanan yang kompleks ya. Jadi maksudnya begini, yang berlebihan, misalnya seperti kue-kuehan, tapi dalam bentuk jumlah yang berlebihan. Gitu. Jadi kita membutuhkan sebenarnya untuk berbuka puasa pertama kali adalah gula yang sederhana gitu ya, bisa juga dimulai dengan minuman manis itu dan ditambahkan dengan buah-buahan tentunya yang lebih kandungan gulanya lebih alami dan lebih baik begitu. Nah, kombinasi yang baik seperti apa, Dok? Misalnya setelah berbuka kita minum es teh manis tadi itu kan masih tidak apa-apa begitu. Lalu dilanjutkan dengan makan nasi atau lauk pauk yang juga ada mengandung gula. Nah, itu apakah juga disarankan? Ya, sebaiknya kalau untuk membatalkan puasa tadi boleh dengan buah-buahan, kita utamakan buah yang kandungan airnya tinggi, cukup tinggi ya, agar juga ada asupan cairan untuk mengembalikan cairan kita selama berkurang selama berpuasa. Lalu mungkin setelah kita menjalankan sholat maghrib, bisa kita mulai dengan makanan utama atau makan besar. 1 piring yang isinya tentunya harus makanan bergizi seimbang. Jadi ada komponen karbohidrat ya, protein, lemak, kemudian juga ada sayur mayur begitu. Jadi sudah tidak lagi ada makanan yang berbahan dasar gula sederhana lagi gitu. Sebaiknya sudah karbohidrat kompleks dan lauk pauk. Baik, Dok, sebenarnya yang baik seperti apa sih, Dok? Kita minum teh atau air putih hangat saat berbuka puasa, kemudian memakan kurma. Biasanya orang beraktivitas dulu atau sholat dulu baru kemudian makan besar. Atau langsung begitu berbuka langsung makan makanan yang berat? Oke. Memang sebaiknya pada saat berbuka puasa tidak langsung makan berat ya, karena saluran cerna kita perlu adaptasi. Jadi tidak langsung mencerna dengan mencerna berat. Jadi boleh dimulai tadi dengan segelas air putih dulu, kemudian makanan manis atau minuman manis, lalu setelah sholat maghrib baru kita bisa makan utama tadi. Tapi diusahakan makanannya harus bergizi seimbang. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Vicky Nofrisia, dokter spesialis gizi klinik telah bergabung bersama kami dan juga telah memberikan tips-tips untuk berbuka puasa. Terima kasih. Ya, pemirsa, kisruh dualisme Partai Demokrat telah berakhir setelah Kemenkumham 31 Maret lalu menyatakan penolakan terhadap KLB Deli Serdang. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun mengakui ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan dan eksistensi partai itu nyata adanya. Yang kami hadapi oleh Partai Demokrat itu cukup berat karena ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, eksistensi partai itu nyata. Kenapa Mas kok tiba-tiba berubah itu? Ini juga proses demokrasi. Oh, jenggot saja pakai demokrasi. Saya berkirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi. Karena saya tidak ingin beliau dicatut namanya. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang meninggalkan Anda. Jadi biasanya Ibu Ani itu datang dalam mimpi di saat-saat saya lagi sedih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berkenalan dengan komunitas penulis yang lahir dari salah satu penulis kenamaan tanah air. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.